Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita saksikan tasyakuran umroh Mesir dari yang berbahagia Ibu Dino Ruslan dan keluarga. Seperti apa situasi dan juga suasananya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati keluarga besar dari Bunda Nur Aisyah Udi, wabil khusus kepada Umi Nur dan Mas Ruslan yang disepakatkan melakukan wajibat syafaat. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah serta yang kita muliakan, alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Arif Susanto Sarjana Agama telah hadir bersama kita yang nanti akan memberikan tausiahnya pada sore hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah untuk pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita. Sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di kediaman Ibunda Nur Aisyah Udi dalam rangka memberikan doanya nanti insya Allah, karena Umi Dinur dan Mas Ruslan insya Allah akan melakukan walimatus syafaat. Iringan doa kita nanti semuanya ya Bunda ya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semuanya sebagai pengikut beliau yang insya Allah istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara tasyakur walimatus syafar pada sore hari ini kita mulai, terlebih kami bacakan serangkaian acara pada sore hari ini. Menempati acara yang perdana adalah pembukaan, dirangkai dengan acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Menempati acara yang ketiga adalah sambutan sahibul hajat. Acara yang keempat adalah pembacaan surat Ar-Rahman. Acara yang kelima adalah tausiah atau mau'idhah hasanah, sekaligus ditutup nanti dengan doa. Baik Ibu hari ini yang dirahmati Allah, mari kita mulai. Kita buka acara sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah
acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi dan suri tilawah. Untuk kali ini Bunda, Bapak, ini yang mengumandangkan adalah adik-adik kita yang masih di bangku sekolah SMP. Ananda Nur Sabrina dan Ananda Fatima Naila Adriana yang akan mengumandangkan surat Al-Baqarah 158 dan surat Ibrahim ayat 7. Terus sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kedatangan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Bunda hadirin yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Ananda Sabrina ini adalah putri dari Umi Dinur yang sebentar lagi berangkat Kalimatus Safar. Ya. Kemudian untuk suri tilawannya ini Kak Naila ini putri dari Pak Bente. Ya kan? Alhamdulillah. Baik, semoga pahala bagi Ananda berdua dan kita semuanya yang telah menyimaknya atau mendengarkannya. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan Sayyidul Hajat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bunda Aisyah dan Walton Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa nuril haqqi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang saya hormati, khususan Ketua Majelis Taklim Ar-Rahmah RW 09, Bapak Haji Ustadz Toto,
Yang saya hormati ibu-ibu dari warga dari Majelis Taklim RW 09 Ar-Rahmah yang saya cintai, ibu-ibu hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, sujud syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang dirahmati Allah ini dalam rangka tasyakuran. Insya Allah Bu, putri kami yang namanya Dinur dengan Ruslan insya Allah akan menunaikan ibadah umroh. Mohon doanya. Soal waktunya walaupun sudah tepat, sekarang mundur-mundur kita mengikuti saja. Yang penting sekarang saya minta doa dari ibu-ibu semua, semoga dilancarkan nanti dalam menunaikan ibadah umroh ini, jadi umroh yang mabrur. Dan saya juga berdoa semoga juga teman-teman saya di sini, saudara saya yang di sini, yang hadir di tempat ini, juga nanti turunannya bisa menjalankan haji dan umroh semuanya, insya Allah ya Bu, ya doa terbaik dari kami. Tiada kata yang saya sebutkan, hanya alhamdulillah atas kehadirannya. Saya mohon kalau ada kekurangannya itu dari saya, kalau memang ada kelebihannya dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak semua, saya akan membawakan surat Ar-Rahman. Begitu sampai kalimat atau ayat Fabi ayyi ala irobikum kadziban, mohon ibu-ibu ikut serentak semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam, wal habbudul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furusim batainuha min istabraq wajana jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insu qablahum balajan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani nadhakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima faqihatun wa nakhlu wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semua. Bila Tuhan kamu yang maha baik, Tuhan kamu bersedekah.
Baik, terima kasih kepada Bunda Sri Muryati yang telah memimpin pembacaan surat ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita tunggu-tunggu, nasihat agama atau itu hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kira, Bapak Ustadz Haji Arif Susanto Sarjana Agama, dan sekaligus di bawah nanti sekaligus nanti memimpin doa. Kata-kata masyarakat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan tausiah, ceramah atau nasihat, hanya ingin membimbing, menghantarkan doa untuk Ibu Nur, Ibu Dinur dan Mas Yus, yang insya Allah sebentar lagi akan mendapat giliran dalam kudratnya Allah untuk menjadi duyufur rahman, tamunya Allah di tanah suci Mekah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah tahu salam adalah milik Allah. Barang siapa yang ingin selamat, mintalah kepada Allah. Berkah milik Allah. Barang siapa yang ingin berkah, sesungguhnya tidak ada keberkahan di dunia ini kecuali hanya keberkahan Allah. Begitu juga rahmat, kasih sayang yang sesungguhnya adalah kasih sayang Allah. Maka barang siapa ingin bahagia dalam kasih sayangnya, mintalah kepada Allah. Itulah hakikat pembacaan salam yang mungkin Bapak Ibu selama ini ucapan salam kita hanya sebatas ritual. Mas Yus nih udah tahu. Yus mah nggak usah dinasehati. Dapat tahu kita juga perlu nasihat Mas Yus malah ya. Insya Allah. Satu, apa tadi? Salam, kebanyakan orang hanya merasa bahwa itu adalah ucapan ritual yang diucapkan secara terpaksa karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan bersifat ingin menggugurkan kewajiban. Salah itu. Yang betul adalah keluar dari hati sanubari yang paling dalam, ingin agar saudara-saudara kita selamat, ingin agar saudara-saudara kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dan ingin agar saudara kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ungkapan yang salam yang sesungguhnya, yang diucapkan secara sungguh-sungguh dan sesungguhnya, insya Allah. Sehingga orang yang suka membaca salam tidak pernah lagi marah sama saudaranya. Orang yang sering membaca salam tidak pernah iri kalau orang lain bahagia, malah dia justru ikut bahagia. Itulah hebatnya konsep yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Afsus salam bainakum. Ibu, maaf ya, diatur dalam Islam bagaimana yang namanya membaca salam. Kata Nabi, liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Hendaklah orang yang lebih muda membaca salam kepada yang lebih itu ilmu buat kita ya. Dari siapa? Dari Rasulullah. Yang kedua apa? Wal marru 'alal qa'id, kata Nabi, yang lewat kepada yang duduk. Jadi kalau ada orang duduk,
Terus ada orang lewat, yang baca salam, yang lewat. Ya, jangan kebalik. Tadi juga Bu Yanti kebalik. Bu Yanti kebalik. Gak apa-apa kok. Kalau ini mah sekedar intermezzo aja. Tadi Bu Yanti sudah baca Quran. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita yang terima kasih kau. Tapi ya sama-sama ya. Ibu sampai baca Quran all out, full power sampai keringetan. Tapi kita ada saran buat Bu Yanti dan ilmu buat kita semua. Kalau baca Quran salah jangan ngomong. Maksudnya langsung aja baca ya, langsung aja benerin. Oh iya maaf kan gitu. Ataupun oh iya lupa ya gitu ya. Ya. Baik ibu sekalian luar biasa. Di sore hari ini saya tidak ingin memberikan nasihat, saya juga perlu nasihat ibu-ibu semuanya kok. Yang penting sore ini kita akan menghantarkan doa, merintihkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepergian Mas Yus dengan istrinya tercinta, mau menginjakan kakinya di tanah suci di bulan Maret insya Allah. Bu, beruntung Mas Yus sama Mbak Dinur. Beruntung, kenapa beruntung? Bu, karena mulai Desember, Januari itu dingin, ya. Februari dingin, Maret, April, kalau kata Bu Yanti ya, Bu Yanti lagi nih. Ya Pak. Kalau Maret, April, sewaju. Apa itu? Sejuk maksudnya. Orang Jawa kan suka gitu. Sewaju. Mau tahu bedanya orang Sunda sama orang Jawa? Kalau menyebutkan kata sifat, orang Sunda, orang Jawa itu panjang dulu, nanti pendek. Kalau orang Sunda, pendek dulu baru panjang. Contohnya gini. Contoh panjang ya. Kalau orang Jawa, panjang. Kalau orang Sunda, panjang. Bisa. Nah itu bedanya. Intermezzo. Jadi sejuk banget insya Allah, apalagi terhantar doa oleh kita semua. Mudah-mudahan Mas Yus beserta istri akan pergi melaksanakan ibadah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ibadah umroh dan haji adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa? Bagaimana akan disebut biasa? Kata Nabi, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 1000 rakaat. Ada doa yang tidak pernah tidak dikabulkan kata Nabi, yaitu doa orang-orang yang sedang wukuf di Arafah 1 kalau haji. Tapi ya umrah nggak ada wukufnya, nggak ada. Ada lagi doa yang tidak pernah tertolak apa? Apabila ada doa yang terkumandang di tempat yang khusus yaitu multazam. Apa multazam? Multazam adalah suatu tempat yang berada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Subhanallah. Oh, apalagi Mas Yus perginya berdua sama istri. Luar biasa. Kenapa? Sambil berdua-duaan berdoa kepada Allah. Doa Mas Yus didengar oleh Mbak Dinur. Doa Mbak Dinur didengar oleh Mas Yus. Luar biasa ini. Makanya yang belum umroh sekarang niat ya. Sekarang niat bismillah. Aku niat, aku nabung, mudah-mudahan bisa menginjakan kaki kita di tanah suci untuk ibadah haji ataupun umrah yang insya Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku kata Allah, maka aku akan beri jalan. Setidaknya Bapak Ibu berniatlah seumur hidup
Masa iya kita tidak tahu Ka'bah? Masa iya kita tidak tahu Raudhah? Masa iya kita tidak pernah ke Madinah? Tapi insya Allah siapapun bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Mas Yus, Mbak Dinur sebentar lagi akan meninggalkan tanah air, bahkan meninggalkan orang-orang yang dicintai. Apalagi perginya jauh. Jauh gak Bu? Jauh. Nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik gojek. Tapi apa? Naik pesawat di ketinggian lebih dari 36.000 kaki, lebih di kecepatan 500 km per jam, yang lamanya bisa jadi 8 sampai 9 jam. Bayangkan. Tapi ngomong-ngomong, Bu, takut nggak kalau naik pesawat? Banyak yang jatuh loh pesawat. Bu, Ibu takut nggak kalau naik pesawat? Heran ya. Kok pesawat banyak yang Bu? Pesawat. Kalau mobil ya, maaf deh, kalau mobil mogok tinggal turun. Kalau banyak kempes tinggal ke bengkel. Kalau pesawat mogok gimana Bu? Wassalam. Ya. Kenapa saya terangkan ini? Karena orang beriman sudah punya bekal ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan sepenuhnya jiwanya dan raganya. Bahkan orang-orang yang beriman dituntut, diwajibkan untuk beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu takdir yang baik, apakah itu takdir yang buruk, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu. Dengan begitu kan hebat. Kalau tidak beriman kepada takdir, sekali pesawat jatuh nggak bakal ada orang naik pesawat lagi. Kalau beriman kepada takdir, Allah, ajalku sudah Engkau tentukan, ya kan? Jika aku harus mati sekarang, nggak usah naik pesawat, bobok siang di kamar, ya meninggal juga. Hah? Itu orang beriman. Sebaliknya ya Allah, jika aku harus selamat, jangankan hanya pesawat yang membawa aku, superjet yang kecepatannya melebihi kecepatan suara, nggak bakal pernah ada yang mampu mencelakai kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua. Begitu takdir Allah yang harus kita imani. Sehingga apa? Sehingga tenang. Hanya ada lantunan doa dari Mas Yus bersama Mbak Dinur. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifah fil ahal, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doanya panjang bener Mas Yus. Memang Mas Yus apa? Baca buku. Lagi juga doa mah, nggak baca buku juga nggak apa-apa. Yang penting doa itu ada.
ungkapan dalam hati, apapun bahasanya, Allah paham. Dari mulai keluar rumah, terus dari mulai naik kendaraan, terus juga kendaraan bergerak, sampai nanti ada doa subhanalladzi safar Allahumma anta sahibis safar. Allah, Engkau yang akan menemani kami dalam perjalanan, dan Engkau jugalah yang akan menjaga keluarga kami di rumah. Itu intinya. Subhanallah. Doa itulah yang nanti akan kita kumandangkan untuk keselamatan Masus beserta Mbak Dinur yang insya Allah di bulan Maret akan berangkat ke Tanah Suci melalui kota Mesir. Mesir bahasa Arabnya apa? Ya, Mesir bahasa Arabnya apa? Misro. Bukan anis di jero. Misro ya. Misro. Dhahabtu ila Misro. Kita pergi ke Mesir. Misro. Jadi sampai Mesir. Ini sekaligus manasiknya. Ya, ilmu buat kita semua. Siapa tahu nanti ibu mendapat hadiah dari BRI umroh mendadak. Amin. Kalau nabung, ya kalau enggak ya. Alah, ilah kayu mah. Ya. Masya Allah. Ya. Sekaligus mana sih nih? Gak apa-apa ya. Ada waktu nggak? Lagian ini rumah ini Bu Aisyah Maudi ya, Bu Nur Aisyah, ini rumah enak bener. Soalnya apa? Anginnya juga dingin ya. Terus kalau ceramah agak panjang juga nggak masalah kan? Ya. Baik, jika nanti Mas Yus bersama Mbak Dinur ya berangkat dari Mesir tetap ke Madinah ya, masuk kota Madinah, setelah di hotel ya, setelah di hotel nih siap-siap untuk pergi ke Bir Ali. Bir Ali, bukan apa Bir Ali itu ya? Bir Ali itu adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Madinah. Apa di Bir Ali ngapain? Di Bir Ali itu adalah niat umroh, labbaik Allahumma umratan, dalam keadaan berpakaian umroh. Bagi laki-laki tidak boleh berpakaian yang ada jahitannya. Masuk pakai nggak boleh masuk pakai celana dalam, nggak boleh. Terus nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, emang nggak kenapa. Iya. Saya sih kata Masus takutnya ada apa-apa, takut melorot atau apa. Saya mau gunting aja, mau gunting kaos dalam, digunting kan gak ada jahitannya, dibikin kayak apa tuh? Kayak kempes gitu, boleh gak? Boleh, silakan. Hah? Koteka itu yang dari itu yang berarti. Baik ya. Dari Madinah sebelum ke Bir Ali sudah mandi besar Mas Yus, Ibu Dinur sudah mandi besar. Tahu mandi besar? Mandi basah di keseluruhannya. Gampang, tinggal masuk aja ke kolam. Itu mandi besar namanya, ahli bahasa rumah. Setelah itu boleh pakai wangi-wangian badannya, karena belum ke Bir Ali. Pakai wangi-wangian badannya boleh, tapi kainnya jangan. Setelah disunahkan potong kuku, setelah disunahkan potong rambut-rambut yang harus kita buang. Setelah itu memakai pakaian ihram dan tidak boleh memakai apa nih? Mas Yus, jangan ragu, Mas Yus mentang-mentang mau pakai peci, nggak boleh. Nggak boleh pakai peci. Kepala bagi laki-laki tidak boleh tertutup baik oleh topi, oleh peci maupun oleh payung. Nggak boleh. Kalau perempuan mah gampang, tinggal berpakaian saja yang penting putih. Tapi ada larangan bagi perempuan, yaitu menutup wajah dan menutup telapak tangan. Dan bagi laki-laki juga tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki.
Dan apa tidak boleh lagi? Tidak boleh menikah. Mana ada orang menikah? Bisa aja dalam berpakaian ihram menikah, tak boleh. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menerima lamaran, dan tidak boleh menikahkan, tidak boleh. Tidak boleh membunuh binatang buruan dan tidak boleh merusak tanaman. Itulah larangan ihram. Sampai di Bir Ali sudah dalam kondisi seperti itu, labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah disitulah Bu akan tidak berhenti tangisan Mas Yus dan Bu Dinur. Untuk apa? Untuk bacaan talbiyah. Talbiyah itu bukan dari pondok gede, talbiyah bukan dari rumah. Labbaik Allah, nggak usah berangkat aja ya. Nanti disunahkan talbiyah itu adalah setelah sholat 2 rakaat di Bir Ali. Tapi maaf ya, para ulama masih selisih. Sebetulnya tidak ada sholat sunnah ihram, tapi yang betul adalah sholat sunnah safar 2 rakaat saja. Setelah itu labbaik Allahumma umratan dibimbing, dan setelah itu terus menerus sampai ke perjalanan Mekah terus mengumandangkan talbiyah. Yang intinya talbiyah adalah betapa bahagianya Mas Yus, betapa bahagianya Bu Dinur. Karena apa? Karena 3 perkara akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diserahkan? Innal hamda, sesungguhnya pujian milik Engkau ya Allah. Bayangkan Bu, Mas Yus, Bu Dinur pulang dari umroh kayak orang baru lahir. Kenapa? Karena sudah tidak ingin dipuji lagi. Hebat ya. Orang yang hidupnya tidak ingin dipuji, surga banget. Nggak usah di sono, surganya di sini surga. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang hidupnya tidak ingin pernah dipuji oleh manusia. Karena apa? Karena orang yang ingin dipuji menderita. Kenapa menderita? Karena orang itu takut dihina. Rata-rata kalau orang ingin dipuji pasti takut dihina. Duh, selamat Mas Yus, selamat Mbak Dinur. Sudah diserahkan kepada Allah. Yang pertama apa? Innal hamda, sesungguhnya pujian milik Engkau ya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa ni'matalak, dan semua kenikmatan, semua harta, semua jabatan, semua yang menjadi sarana dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, itu semua milik Engkau ya Allah. Loh, mobil Mas Yus setelah umroh akan dibacain di belakangnya, ini milik Allah. Lebay ya. Gak usah kali. Yang penting apa? Yang penting semua warga RW 09 boleh naik mobil Mas Yus. Gitu. Nikmat kan? Insya Allah ya. Duh, bahagia banget. Nanti kalau hartanya, semua dunianya sudah diserahkan kepada Allah, maka di akhir hayatnya dia akan berada pada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itulah yang akan diseru oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang, ada nggak di Al-Quran wahai jiwa-jiwa yang pelit? Gak masuk surga yang pelit. Siapa yang pelit gak usah angkat tangan ya. Aduh ya, jangan-jangan saya sendiri yang pelit. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ada nggak yang diseru oleh Allah ke surga? Ya ayat Tuhan nafsul korup, ada nggak? Wahai jiwa-jiwa yang korup, ada. Apa korup itu? Korup ingatnya pejabat aja. Bukan. Ibu juga bisa korup. Ibu suka ceritain keburukan orang. Giliran ibu diceritain keburukannya malah marah. Nah, korup kan. Mengurangi timbangan namanya. Emang kalau ada ayat janganlah kau mengurangi timbangan, emang ayat itu buat orang dagang saja? Bukan. Kita juga bisa
mengantongi timbangan walaupun tidak dagang. Contoh, dia ingin dihormati, tapi tidak mau menghormati orang lain. Dia ingin dienakan sama orang lain, tapi tidak pernah mengenakan orang lain. Korup namanya. Jadi tidak ada wahai jiwa-jiwa yang korup, wahai jiwa-jiwa yang resah, wahai jiwa-jiwa yang was-was, wahai jiwa-jiwa yang pelit, wahai jiwa-jiwa yang khawatir, wahai jiwa-jiwa yang banyak melampaui batas. Tidak ada. Yang satu saja yang masuk surga adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bu, ibu tenang gak sekarang? Jawab bu, tenang gak sekarang? Insya Allah tenang. Ya. Kenapa harus tenang sekarang? Semua serahkan kepada Allah. Allah, memang itu anakku. Dengarin. Allah, memang itu anakku, tapi sesungguhnya itu adalah ruh yang ditiupkan kebetulan ke janin yang ada di rahimku. Gitu. Kalau ruh itu ditiupkan ke rahim tetanggaku, ya itu anak tetanggaku. Gitu kan? Iya. Itu memang anakku ya Allah. Dari dulu aku khawatirkan, dari dulu aku jaga, dari dulu aku elus-elus, dari dulu aku menjaganya sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawa ya Allah. Tapi mulai sekarang ya Allah, aku serahkan semuanya ini kepada Engkau. Bu, titipkan anak-anak kita kepada Allah, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan mereka. Ibu, besok hari apa? Besok hari Ahad. Yang di dalam, besok hari apa? Yang di dalam dulu ditanya, siapa yang berani jamin besok masih hidup? Angkat tangan. Gak ada. Yang di sini juga gak ada. Siapa yang berani jamin besok hari Minggu kita masih hidup? Angkat tangan. Gak ada. Sesungguhnya jika ajal Allah datang kepada orang kaya tidak harus nunggu miskin. Sesungguhnya jika ajal Allah datang kepada orang yang sehat tidak harus nunggu sakit. Sesungguhnya jika ajal Allah datang kepada orang yang muda tidak harus nunggu tua. Makanya luar biasa bahagianya orang beriman, jiwa raganya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Mas Yus dan Mbak Dinur tadi ikrar, innal hamda wa ni'mata lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang diserahkan yang ketiga adalah wal mulka laka, kekuasaan. Allah, aku tidak punya kuasa terhadap istriku, kata Mas Yus. Kata Mbak Dinur, ya Allah, aku tidak punya kuasa untuk suamiku. Kami semua hamba Allah. Hanya saja Mas Yus adalah seorang imam. Imam Mas Yus itu. Ya. Nanti Mas Yus, maaf, kalau pulang umroh, nanti Mas Yus ditanya sama Mbak Dinur, Mas, ada apa? Mas kan imam, terus kenapa ini? Mas bisa nggak bawa aku ke surga sama anak-anak? Mas jawabnya gimana ya? Nanti mau nggak nanya suaminya di rumah? Oh, tinggal lapor sama Ustaz. Dia lapor yang meninggal. Ya, nanti tanya suaminya. Ketika seorang suami ditanya, ayah bisa nggak bawa aku dan anak-anak ke surga? Ini beneran, ini serius, bukan main-main. Pertanyaan itulah yang harus keluar dari seorang istri. Kepada siapa? Kepada suami. Kira-kira kalau ada istri yang bertanya begitu, seorang suami akan begini jawabannya. Lu yang macam-macam mah pertanyaannya, serang tahu. Gitu, ada yang gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, ya tahu lah, bodo amat. Ada yang begitu. Ada yang ketiga, Bu, setelah ditanya, ayah bisa nggak bawa aku dan anak-anak ke surga? Dia ngeloyor ke dapur. Bukan lapar,
Bu, loyot ke dapur, nangis. Supaya tangisannya tidak dilihat istrinya, maka dia nangis di dapur. Allah, memang aku orang yang kurang beriman. Allah, aku memang bukan ahli ibadah. Allah, memang aku orang bodoh. Tapi setidaknya Engkau mampukan aku, ya Allah. Untuk apa? Membawa istri dan anak-anakku menuju surgamu. Orang yang seperti itu insya Allah akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah dalam talbiyah, intinya itu menyerahkan 3 hal yang penting. Ini jangan-jangan nih yang belum umroh pengen umroh banget. Karena apa? Karena di talbiyah akan nangis karena akan menyerahkan 3 perkara yang sangat hebat dalam hidupnya untuk demi kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Bahkan yang sudah umroh pun insya Allah pengen lagi pergi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu tahallul. Setelah tahallul beres amalan umroh, gugur larangan-larangan yang tadi banyak itu, tidak lagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak panjang lebar. Intinya umroh adalah ibadah yang luar biasa, yang berbahagialah mereka apabila ditakdirkan Allah, dimampukan Allah untuk bisa pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Datang waktunya untuk bersama-sama berdoa. Pertama, doakan yang ikhlas, yang tulus. 2 hamba Allah ini mau melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa. Selamatkan keduanya ya Allah. Berikan kemampuan untuk beribadah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Dan kembalikan mereka ke pangkuan kehangatan keluarganya untuk berbahagia, untuk menjalani lembaran-lembaran baru, meniti hari mereka usia sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan selalu berada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. Allahumma antas sahib bis safar wal khalifah fil ahad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rabb, kami bersama segenap ketundukan hati, kepasrahan diri kami hamba yang sangat lemah ya Allah, berikan kami kesempatan untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Berikan kami kenikmatan untuk senantiasa mampu bersabar dalam menghadapi ujian dari Engkau ya Allah. Khususnya untuk kedua sahabat kami ya Allah, hantarkan mereka ke tanah suci. Berikan kemampuan untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Kembalikan keduanya ya Allah kepada pangkuan keluarganya untuk meniti hari mereka usia selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah dibacakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup dengan doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama atau Mauidul Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Haji Adi Susanto Sarjana Agama. Semoga sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya ya Bunda. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa. Baik Bunda, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan terakhirnya doa tadi maka berakhir seluruh rangkaian acara Walimatus Syafar untuk Mbak Dinur dan Mas Ruslan. Mudah-mudahan doa kita semuanya ya Bunda, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk Dinur dan Mas Ruslan, mulai dari prosesnya sampai selesai kembali lagi ke negeri dalam keadaan insya Allah sehat selamat semuanya, barokah mudah-mudahan di dunia. Amin. Allahumma amin. Baik Bunda,
Kami mewakili dari Majelis Talim Ar-Rahmah juga atas nama pribadi mengucapkan beribu-ribu maaf bila dalam memimpin acara Walimatus Syafar sore hari ini masih ada salah-salah kata dan salah sikap dari Khalifah. Sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra mau wawancara dengan salah satu tamu undangan dan merupakan Mama Rehan ya, atau Mama Valeri yang sekolah di SD IT Al-Mumin Lamba Gading. Dan Assalamualaikum Bunda. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar ini Bunda? Alhamdulillah. Hari ini Bunda hadir bersama Bunda Ita ya? Iya. Subhanallah ya. Bunda mau tanya dong Bunda, ini kan hadir ke sini tadi jam berapa berangkat dari rumah di Bunda? Jam 4. Jam 4 ya? Tidak telat ya? Enggak, Pak. Subhanallah, alhamdulillah ya. Nah Bunda, ini Bunda mau mengucapkan apa nih buat Bunda Dinur dan ayahnya atau mungkin suaminya? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanannya dan sampai ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bunda Valeri sendiri ada rencana umroh atau mungkin haji atau mungkin sudah daftar atau bagaimana? Amin, insya Allah Pak. Sudah daftar atau belum nih? Belum ya? Tapi insya Allah ada rencana lah ya, ada niat lah ya? Iya. Subhanallah. Kesibukan Bunda saat ini apa nih? Kerja Pak. Oh kerja ya? Subhanallah ya. Jilbabnya masih? Masih. Jualan jilbab ya? Apa namanya? Fazia Hijab. Fazia Hijab ya? Ada di internet ya? Ada di Oke. IG ya, @fazia.hijab_id_. Kalau di Shopee ada nggak? Ada Shopee aja. Apa? Fazia Hijab 80. Fazia Hijab 80. Subhanallah ya, ini sambil bertamu undangan sambil Jualan. share jualan. Semoga selamat sampai tujuan bulannya nanti Bunda ya. Amin. Terima kasih Bunda. Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan jajaran dari SD Al-Mumin Lamba Gading dan juga Yayasan Al-Mumin Lamba Gading. Kita coba tanya Bunda dulu. Assalamualaikum Bunda. Bunda sehat Bun? Sehat ya? Oke, Bunda mau mendoakan apa nih untuk Bu Dinur dan juga abinya, suaminya? Untuk Bu Dinur dan suami, semoga perjalanannya lancar dari berangkat sampai pulang lancar dan di sana diberi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Menunaikan ibadah haji, Baik. ibadah umrohnya di sana. Subhanallah. Kalau Bunda Ita pernah umroh atau haji? Udah. Subhanallah ya Bunda. Rasanya gimana Bunda? Ya nikmat. Subhanallah. Apa yang, Pokoknya nggak bisa. yang diceritakan sama siapa Pak Ustadz Ustadz, tadi ya? Ustadz Toto. Perasiaran radio bareng Mana Nasril. Oke, Bunda berarti nikmat dan semoga teman-teman ini juga bisa umroh dan juga bayar haji ya. Insya Allah kita berjaba umroh Amin ya bersama-sama. rabbal. Oke, terima kasih ya Bun. Oke. Dimurahkan rezeki. Amin. Makasih Bun. Bu Ella mau ngucapin apa nih buat Bu Dinur? Semoga perjalanannya lancar Aha, sampai amin, nanti di amin. Mekah, amin. Amin. Dan semoga juga bisa bertemu dengan siapa namanya Al-Fatih ya. Oh, subhanallah. Semoga Al-Fatih juga Di selalu Mesir sehat ya? selalu di Mesir Aha, ya. Salam buat amin. Al-Fatih juga. Subhanallah. Sukses selalu ya Bu Dinur ya. Oke deh, Semoga amin. dimudahkan rezekinya, Ya, disehatkan. amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya makasih Allah. Oke, Bu Lili. Gimana nih? Ucapan doa atau mungkin apa ya? Atau mungkin titipan doa buat ibu biar bisa umrah juga.
Ya sebelumnya selamat untuk Bu Dinur dan Amin. suami. Iya. Semoga lancar perjalanannya dari berangkat Amin. sampai di Mekah, kemudian Amin. kembali lagi ke tanah air. Amin. Semoga rezekinya diberkahkan. Amin. Kemudian sehat selalu. Amin. Intinya lancar-lancar sampai nanti. Oke, terima kasih ya Bu. Bu Ian, silakan. Barakallah ya buat Bu Dinur dan suami. Allah berikan rezeki untuk Amin. diberangkatkan umroh. Mudah-mudahan keberangkatan diberikan kelancaran. Amin. Nanti selamat sampai tujuan dan kembali nanti ke tanah air. Oke deh. Amin. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik. alamin. Terima kasih ya Bu. Silakan Ibu Devira. Barakallah buat Bu Dinur dan suami. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat juga sampai kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Semoga umrohnya mabrur dan diterima oleh Allah. Amin. Dan semoga nular juga insya Allah tahun ini. Soalnya, amin ya rabbal alamin. Tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bareng dong, aku ikutan dong. Allah kasih rezeki, Allah cukupkan. Ini lagi Oke deh. ikhtiar sih. Amin subhanallah. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu atau dengan mamanya Nathan, namanya ibu siapa? Ibu Susi. Ibu Suci. Susi. Susi. Susi ya, nama. Bunda, boleh ngadep sini Bunda? Oke. Bunda, tadi kan Chandra sempat melihat ya, Bunda memanfaatkan pertemuan ini juga untuk arisan ya, luar biasa ya Bunda. Bunda ini kan salah satu orang tua murid yang sudah lulus ya. Orang tua murid yang di SD Talmud Lama Gading yang sudah lulus. Dan ini Bunda tadi saya lihat masih ada arisan, masih ada ngumpul-ngumpul. Bunda, itu memang benar Bunda? Benar betul. Oh gitu. Nah itu gimana ceritanya tuh Bun? Itu ada arisan itu gimana ceritanya? Untuk menjalin silaturahmi biar nggak putus gitu aja. Semua namanya. Ini udah berlangsung berapa lama nih Bun? Udah dari saat saya menjak lulus sampai sekarang. Ya Semua tidak namanya. 3 tahun ini. 3 tahun ini? 3 tahun Oh ini. gitu. Iya. Tapi masih lengkap atau berapa persen nih Bunda yang masih lengkap, ikutan? alhamdulillah Semua semuanya namanya, masih lengkap. luar biasa ya. Kemudian ini arisannya kalau tahu berapaan nih Bun? Untuk arisannya ini sebulan sekali. Sebulan sekali berapa nih Bun? Sebulan sekali 100.000. Subhanallah. Jadi kan untuk menjalin silaturahmi aja Iya. sih biar Oh gitu. kita Berarti selalu terikat. Istilahnya apa namanya, arisan ini bukan buat gaya-gayaan tapi sebagai sarana atau mungkin Sarana. sebagai alat ya untuk menyatukan Bunda ya. Iya betul. Sebagai sarana untuk mempersatukan menjalin Oke. silaturahmi terus biar nggak putus. Bunda, Chandra mau tahu dong, ini Chandra agak terharu juga nih Bunda. Seberapa besar sih Bunda rasa cinta Bunda kepada teman-teman yang ada di sini? Ya seperti saudara aja. Oh, gitu. Rasanya seperti saudara. Iya, saling iya, iya. Sama-sama ya. Aha. Jika ada yang salah satu sakit, kita saling komunikasi. Oh gitu, semua nawa ya. Iya. Jadi SD dalam Momen Lembah Gading itu tidak hanya untuk menyekolahkan anak Bunda, tapi juga mencari komunitas untuk tetap mencari saudara lah ya Bunda ya. Iya betul. Oke. Baik Bunda, terima kasih ya Bunda. Kayaknya ditunggu buat foto-foto Bunda. Oke, terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Oke. Ya, ya oke silakan. Ayo. Ya, 3. Ayo, 3, 2, ya. Sudah? Ayo Bun. Ya. Pinjam handphone satu lagi dong. Pinjam HP satu lagi dong. Pinjam HP satu lagi. Oh, siap. Oke. Ya teman-teman, ini biar komunikasinya lebih asik lagi teman-teman. Kita ambil foto mereka. Bunda, ntar dulu Bun. Ini dulu kelas berapa nih Bun? Kelas 6 apa nih? Bukan, maksudnya kelas 6-nya kelas 6 apa? Jafar. Jafar. Oh iya. Oh Jafar bin Abi Thalib. Oke deh, pokoknya gitu teman-teman ya. Jafar bin Abi Thalib ya. Oke deh. Baik teman-teman, langsung aja kita foto. Oke, 3, 2, 1. Oke ya, sebentar ya. Pakai handphone satu lagi. Oke. Sebentar ya teman-teman. Kita tutup dulu aja. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, langsung aja kita coba tanya-tanya salah satu atau dua orang tamu yang luar biasa cantiknya hari ini. Kita coba tanya-tanya. Bunda, ada doa buat Bu Dinur dan juga suami barangkali? Iya ada dong. Ya. Untuk Umi Sabrina, Mbak Dinur,
Semoga umrohnya nanti dilancarkan, Amin. perjalanannya dimudahkan, tidak ada halangan apapun, Amin. dan kembali ke tanah air dengan selamat. Segitu aja sih. Ya, terima kasih Bunda. Halo Bunda. Sama buat Bu Dinur atau Umi Sabina dan suami, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Amin. Semua doa yang diharapkan terkabul dan Amin. pulang sampai selamat sampai rumah, bertemu lagi dengan keluarga. Bunda terima kasih ya. Ya, Semoga selamat sampai tujuan ya. Ya. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu Dinur. Semoga dalam perjalanan menuju tanah suci mengadakan ibadah umroh, semoga umrohnya berjalan lancar dan pulang dalam umroh yang mabrur, tidak ada halangan. Selamat Bu Dinur. Panggil nama saya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan putri Ibu Dinur ya, dan juga saudari ya, Ya, saudari. Oh gitu, saudari ya. Oke, Kak Sabrina mau tanya dong. Kalau Kak Sabrina kan ini Bunda mau pergi umroh nih ya, dan ayah nih. Doa apa sih dari Kak Sabrina untuk Bunda dan juga ayah? Semoga oleh-olehnya itu banyak dari sana, terus habis itu semoga selamat sampai tujuan, Amin. tidak ada apa-apa. Amin. Semoga sehat selalu. Sehat ya. Dan juga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke. Kemudian Kak Sabrina kan nanti ditinggal selama kurang lebih 9 hari ya, atau berapa lah ya, atau mungkin lebih ya. Karena memang Bu Dinur pernah bercerita ingin menuju ke nengokin Kak Al-Fatih juga ya. Iya. Nah, Jadi gimana? dulu. Terus habis itu berangkat ke Madinah. Oke, kalau kata Umi berapa hari nih kalau boleh tahu? Sekitar 13 hari. 13 hari ya. Oke. Berarti nanti kamu di rumah masak sendiri atau mungkin bikin Nggak minum ada sendiri? saudara nanti yang datang. Oh gitu, Swanawa ya. Nanti ditemenin sama nenek juga. Iya, Swanawa ya. Oke ya. Berarti istilahnya dalam hal ini kamu tetap bahagia ya? Iya, bahagia. Ada teman-teman, ada saudara-saudara ya? Iya. Oke. Kak Naya mau tanya dikit dong. Terkait dengan Kak Sabrina ini. Kalau Kak Sabrina anaknya gimana sih? Manja atau gimana? Apa enggak ya? Apa gimana? Dia itu manja, sombong, banyak tamu. Oke, ntar dulu. Real cuy, Oke, banyak gaya. Oke. Ya, Tapi Naila itu sok cool, Oh gitu. sok cakep. Iya, oke. Tapi nggak apa-apa ya. Dalam hal ini mungkin Dia banget tuh. Terus ini- pick me. Oke. Naila itu pick me. Kamu yang pick ya. me. Baik. Oke. Jangan bully-bulian. Lalu dalam hal ini mereka hanya bercanda aja di luarnya saja. Tapi saya kira kalau saya lihat dari mata Sabrina atau mungkin Kak Naya, mereka berdua Naila ya, Kak Naila. Itu mereka berdua anak yang baik dan juga anak yang berbakti kepada orang tua. Oke. Arigato gamasa. Oke. Dalam hal ini aku mau tanya kepada Sabrina. Ya? Kamu kan sudah lama tidak bertemu Kak Al-Fatih ya? Ya. Oke, boleh diceritakan nggak seberapa besar sih kerinduan kamu kepada kakak kamu? 3%. Dulu kamu kalau pas di rumah di sini sering berantem nggak sama Al-Fatih? Sering. Sering ya. Tapi insya Allah kamu suatu ketika beliau pulang ke sini, nih bukan bapak mau menjamin ya, karena bapak pernah merasakan punya saudara. Awalnya memang ketika sering ketemu itu sering berantem. Tapi ketika kita itu atau mungkin saya dengan saudara saya itu jarang ketemu atau mungkin beliau merantau, Sabrina lihat sini. Saat beliau merantau, itu jadinya kangen. Nah, suatu ketika insya Allah kamu akan kangen dengan Kak Al-Fatih dan kamu lebih baik doakan kakak kamu ya. Semoga dia baik-baik aja ya. Oke? Oke. Baik, ada harapan buat Indonesia barangkali? Semoga Indonesia tambah maju. Terus habis itu sampah-sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah ya, jangan ke temannya gitu. Oh gitu, Sumano ya. Jadi kamu itu ternyata sosok yang cinta lingkungan juga ya? Ya. Oke, Kak Naila terima kasih ya. Kak Sabrina terima kasih, semoga kalian sehat terus ya. Assalamualaikum. Salam, jangan kangen. Ustadz Sayuti dari Masjid Al-Huda Kelapa Gading memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di keluarga besar Ibu Dinur Ruslan dan keluarga. Dan di depan Chandra sudah ada adiknya Ibu Dinur ya, Ibu Citra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Ibu sudah lama tidak terlihat ya di Jakarta. Ibu kemana aja Ibu? Alhamdulillah sekarang menetap di Jogja. Menetap di Jogja. Menetap di Jogja. Jogjanya mana Ibu?
Jogja di Kulon Progo, Kota Wates. Oh, berarti dekat dengan bandara ya? Iya, betul. Soalnya ya. Bu Citra, jadi kakak kan mau ke Mekah ya, mau umrah ya? Ada doa barangkali Ya, untuk beliau? kepada Tante Dinur dan Iya. perjalanannya lancar, diberikan kesehatan. Amin. Kemudian dapat beribadah dengan baik di sana. Amin. Dan doa juga. Amin. Mudah-mudahan menjadi umroh yang makbul dan kembali ke tanah air dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau untuk keluarga dari Ibu Citra sendiri, apakah sudah ada rencana umrah atau mungkin sudah pernah apa bagaimana? Oh iya, sudah berencana tapi belum pernah berangkat. Semoga segera ya, segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dititip juga semoga saya, Amin ya dan rabbal alamin. anak-anak Amin. bisa menyusul juga nanti waktu yang tepat, waktu yang terbaik yang mudah-mudahan dalam waktu Amin ya dekat. rabbal. Subhanallah. Baik. Bu, jangan-jangan ini kan para penonton juga ada yang dari orang tua murid ya, murid-murid ibu yang dulu di SDIT Al Mumin Kelapa Gading atau mungkin dulu di SDIT Al Huda Kelapa Gading. Ada pesan apa nih buat mereka? Ya, kalau murid nggak pernah ada mantan murid ya. Oh iya. Selalu menjadi murid dan Iya. semoga kalian menjadi anak yang solid dan Amin. solihah. Kemudian harapannya selalu menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Kemudian nanti kelak akan menjadi orang tua yang solid dan solihah juga, melahirkan generasi-generasi robbani Amin. dan sukses terus di masa kini dan masa yang akan datang. Subhanallah, terima kasih. Dan kalau saya melihat Ibu Citra ya, pertama adalah sosok yang kuat ya, yang selalu menemani suami kemana-mana, dan jiwa marketingnya itu ada di mana-mana. Bu Citra, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu. Amin. Oke, amin. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan
Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawa